Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan audit. Berdasarkan standar kinerja 2200 bahwa perencanaan audit harus mengembangkan dan mendokumentasikan perencanaan-perencanaan untuk setiap penugasan yang mencakup tujuan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah tahapan dalam perencanaan audit, yaitu yang pertama pemilihan audit, dan yang kedua persiapan penugasan, dan yang ketiga kita akan melakukan survei pendahuluan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tahapan-tahapan perencanaan audit. Yang pertama yaitu pemilihan audit. Pemilihan audit merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang bertugas untuk menyusun penugasan audit dalam jangka panjang dan jangka pendek yang dapat dilakukan dengan pemilihan secara sistematis, yaitu yang pertama dengan melakukan identifikasi audit. Kemudian yang kedua, menetapkan faktor risiko dan skala prioritas. Dan yang ketiga, memberikan skor dan melakukan peringkat. Persiapan penugasan audit. Pada tahap persiapan penugasan audit, ini dimulai dengan menunjukkan tim yang akan terlibat dalam suatu penugasan oleh SKAI, dengan tujuan agar tim yang terlibat melaksanakan tugasnya sesuai perintah atasan, bukan karena kepentingan pribadi. Dalam persiapan penugasan audit terdapat beberapa langkah, yaitu di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah penugasan audit. Untuk langkah-langkah penugasan audit sendiri itu dibagi menjadi 6, yaitu yang pertama, koordinasi dengan auditor lain. Yang dimaksud dengan koordinasi dengan auditor lain yaitu kerjasama audit akan sangat bermanfaat bagi semua pihak karena dapat menghindari penugasan audit yang tumpang tindih. Yang kedua, pemberitahuan kepada auditor. Pemberitahuan ini agar auditor dapat mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan selama penugasan, baik dokumen maupun staf auditor yang akan melaksanakan tugas audit. Yang ketiga, penerbitan surat tugas. Dengan penerbitan surat tugas ini berfungsi untuk memberitahu kepada auditor bahwa akan dilaksanakan penugasan audit di unit tersebut. Yang keempat, pengumpulan informasi umum. Pengumpulan informasi umum ini disertai dengan penelaahan informasi mengenai objek yang akan diaudit. Yang kelima, penyusunan rencana penugasan. Penyusunan perencana penugasan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, melakukan koordinasi tim. Yang kedua, menentukan jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Yang ketiga, menyusun format. Selanjutnya, yang keenam, menyiapkan program audit. Program audit sendiri berisikan seperangkat prosedur analisis atau langkah-langkah audit dalam rangka pengumpulan dan pengujian bukti-bukti dokumen yang akan diaudit. survei pendahuluan. Survei pendahuluan merupakan bagian penting dari proses audit yang dijalankan dan menjadi alat bagi auditor terbaik untuk mendapatkan pemahaman mengenai wawasan informasi dan perspektif yang diperlukan untuk mendukung tujuan audit. Survei pendahuluan terdiri dari langkah-langkah berikut: 1. Studi awal, 2. Pertemuan pendahuluan, 3. Pengumpulan informasi rinci, 4. Penilaian risiko. Studi kasus. Sebuah bank swasta terkemuka menunjukkan tim audit TI Interns dan Young untuk melakukan review atas penerapan sistem perbankan yang terintegrasi. Pemeriksaan ini terbagi dalam 2 fase. Pada fase pertama mencakup kegiatan sebagai berikut. 1. Manajemen proyek, melakukan review atas manajemen proyek untuk memastikan bahwa semua outcome yang diharapkan tertuang dalam rencana proyek. Pada tahapan ini, audit TI melakukan review atas project charter, sumber daya yang akan digunakan, alokasi penugasan, dan analisa
Analisa tahapan pekerjaan proyek. 2. Desain proses dan pengendalian kontrol aplikasi. Review mengenai desain pengendalian dalam modul-modul perbankan tersebut, yaitu pinjaman dan tabungan. Untuk itu dilakukan review atas desain proses di mana auditor mengevaluasi proses, resiko, dan pengendalian mulai dari tahapan input, proses, maupun output.